Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat, welcome back di my channel lagi ya. Gimana kabarnya Sobat? Saya berharap Sobat sekalian diparingi sehat. Oh ya Sobat, apakah Sobat sekalian, khususnya Sobat Kartu Prakerja, nah, di dashboardnya itu terjadi perubahan dari yang kemarin ada gagal, berhasil, failed, tiba-tiba jadi evaluasi, atau sedang dalam proses seleksi, kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini nih sebenarnya apakah seleksinya diulang ya? Nah, jawabannya ada di video ini ya Sobat. Tapi sebelum lanjut, saya sarankan Sobat, bantu support dulu channel kami dengan klik tombol subscribe, serta diaktifin pula loncengnya. Kalau sudah, langsung kita lanjut ke poin intinya. Sobat, berikut ini atau yang ada di video ini merupakan asumsi pribadi saya. Jadi ini nggak tahu benar atau salahnya ya. Saya menjawab ini atau memberikan sebuah komentar ini berdasarkan pengalaman di gelombang-gelombang sebelumnya yang diperoleh dari teman-teman yang udah pernah daftar. Plus saya juga sempat tanya-tanya kepada teman-teman yang pernah dapat gitu ya. Karena perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini pernah juga terjadi di gelombang-gelombang sebelumnya. Namun untuk lamanya waktu pengumuman kayak gini, kenapa bisa beda atau lama sekali, itu saya belum bisa jawab, hanya bisa memberikan beberapa ibaratnya asumsi saja. Oke, langsung saja kita kembali ke pokok permasalahannya. Ketika kita lihat dashboardnya kita sekarang sudah mulai berubah. Dari yang pertama ibaratnya ada yang berhasil, ada yang gagal. Bahkan ada yang udah berhasil tiba-tiba berubah failed, tapi sekarang rata semuanya sedang evaluasi atau sedang dalam proses seleksi ya Sobat ya. Nah, ini apakah sebenarnya dilakukan seleksi ulang gitu ya? Tidak Sobat, seleksi sudah berlangsung dan nggak dilakukan seleksi ulang. Ini berdasarkan asumsi saya aja ya. Nah, sekarang ini sudah masuk ke tahap namanya verifikasi atau randomisasi. Jadi pihak prakerja itu melakukan pengecekan data sekaligus merandom siapa yang paling cocok untuk dijadikan kandidat atau dinyatakan lolos. Nah, pihak prakerja sekarang semakin ketat, tujuannya supaya tepat sasaran ya. Terus ada yang tanya nih, Bang atau Gan gitu biasanya ya. Terus kalau misalnya daftarin keluarga sendiri, nenek atau saudara gimana ya? Saya nggak berani jawab ya, karena secara aturan itu harusnya orangnya daftar sendiri. Tapi kalau kita lihat di lapangan, untuk di kenyataan banyak orang yang nggak ngerti ibaratnya IT ya, sehingga untuk bisa berpartisipasi atau ikut seleksi ya mereka pastinya akan minta tolong kepada saudara atau orang yang dipercayainya. Nah, permasalahannya sekarang ketika kita nolong nanti itu sama pihak prakerjanya kita dianggap nolong atau bahkan dianggap yang lain, itu yang jadi problem sekarang. Jadi saya nggak berani kalau ada pertanyaan gitu memberikan sebuah jawaban ya Sobat. Walaupun sebenarnya kita itu harus saling tolong menolong, apalagi kalau teman kita, saudara kita nggak ngerti seperti itu, kalau kita bisa harusnya kita bantu ya. Apalagi toh ujung-ujungnya itu ada orangnya sendiri gitu. Tapi saya nggak berani memberikan sebuah komentar terkait hal itu. Karena bisa saja niat kita nolong tapi nanti diartikan lain kan gitu ya. Sekarang kita kembali ke sini. Apakah seleksinya diulang? Saya ingatin seleksinya itu kayaknya nggak diulang Sobat. Walaupun tampilannya berubah ke awal kayak sedang evaluasi atau sedang proses seleksi, itu nggak diulang. Sebenarnya masih sedang berlangsung saja gitu. Jadi kalau banyak yang kemarin teman-teman udah statusnya berhasil, saya yakin itu pasti tidak berhasil. Tapi kalau Sobat nggak yakin ya ditunggu aja di pengumuman resminya. Terus Gan, kalau lolos bisa berubah jadi berhasil nggak? Ada yang tanya gitu ya Sobat ya. Kalau ada yang tanya yang gagal berubah jadi lolos, terus terang jawaban jujur saya ragu bisa berubah. Itu kalau gagal bisa aja jadi lolos, itu kayaknya hampir 100% nggak mungkin. Tapi kita nggak tahu juga karena belum resmi pengumumannya. Jadi cek-cek langsung aja di IG resminya Prakerja atau di beberapa platform resminya Prakerja. Jadi kondisinya sekarang berubah gini ya, evaluasi, terus ada yang dalam proses seleksi. Nanti riwayat gelombangnya beda.
Nah, kalau kita lihat detail dari awal kemarin apa aja yang terjadi perubahan, nah, pasti sobat udah nggak asing lagi ya dengan gambar mbak-mbak ini ya. Mbak-mbaknya pegang HP terus megangin kepala, lagi pusing nih karena dinyatakan kamu belum berhasil. Oh iya sobat, gagal sama belum berhasil itu biasanya ada sedikit perbedaan kalau dari kata failed ya. Kalau sobat artikan di kamus itu biasanya fail itu ada perbedaan sedikit dengan namanya belum berhasil kayak gini ya. Apalagi kalau kalimatnya belum berhasil atau belum lolos gelombang. Kalau belum lolos berarti ada kemungkinan untuk lolos. Nah, untuk fail itu saya kurang ngerti. Memang artinya gagal. Saya nggak ngerti gagalnya itu karena apa. Biasanya kalau fail kayak gitu gagal karena ada kesalahan tertentu. Sementara kalau belum lolos gelombang karena memang hasil dari randomisasinya memang dia nggak dapat gitu. Jadi lolosnya karena memang lolos dia belum saatnya dapat. Kalau statusnya gagal atau belum berhasil. Tapi kalau fail artinya lain sobat. Gagal tapi mungkin gagalnya karena something atau sesuatu gitu. Tapi itu hanya asumsi pribadi saya. Mudah-mudahan aja itu nggak benar gitu. Terus yang kita lihat dari sini tiba-tiba berubah jadi ini sobat kemarin itu. Jadi dari orangnya perempuan jadi laki-laki pegang toa, terus udah ada kopinya, sama ada laptopnya. Seolah-olah kayak ngumumin sesuatu gitu ya sobat ya. Nah itu perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir perubahannya seperti yang ini tadi ya tentunya. Bahkan kemarin juga kalau sobat lihat tuh ada hasilnya itu gagal kayak gini di riwayat gelombangnya. Terus ada yang fail, terus ada yang berhasil. Bahkan ada yang udah berhasil tiba-tiba dicek jadi fail. Nah, ini yang lagi jadi perbicaraan kita atau lagi banyak dibicarakan ya. Kenapa udah berhasil tiba-tiba berubah jadi fail? Nah, setahu saya kalau berhasil biasanya tetap berhasil, tapi kalau udah terjadi perubahan jadi fail, kayaknya bisa saja ya, bisa aja mungkin ini gangguan sistem atau bisa mungkin digagalkan karena ada ditemukan sesuatu. Misalin pas fotonya itu nggak sesuai syarat atau misalkan terindikasi apa gitu. Nah, tapi lebih tepatnya saya menyarankan kepada sobat sekalian agar ngecek di akun resminya Prakerja. Atau kalau sobat itu memang udah kebelet ingin tahu sebenarnya apa sih alasannya, bisa langsung coba fitur ya bantuan dari Prakerja ini. Atau bisa langsung menghubunginya via call centernya udah ada di sana. Jadi situ sobat ya. Inti dari apakah seleksinya diulang, kemungkinan ini nggak diulang sobat, hanya saja masih dalam tahap randomisasi atau verifikasi. Jadi bukan diulang. Soalnya banyak teman atau sobat sekalian berharap dari gagal bisa berubah jadi lolos karena seleksinya diulang. Setahu saya ini seleksinya nggak diulang sobat, hanya saja memang belum diumumkan resmi gitu. Oke sobat, informasinya kayaknya cukup sederhana dan singkat seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna. Dan saya coba ulangi bahwa ini asumsi pribadi, jadi maksudnya nggak bisa dijadikan patokan ya, bisa benar-benar terjadi atau enggak. Saya ingatkan sekali lagi, ini asumsi saya, ini bisa benar, bisa juga salah sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.